Terima kasih masih bersama kami pemirsa di Research and Dedication, tentunya bersama dengan Ibu Periskila Dina Kalikula. Nah Ibu, tadi kita sudah berbicara mengenai zat bawang tadi ya, sudah diekstrak, dan tentunya tadi kali terakhir kita sudah membahas tadi untuk mengenai mengobati ya, seperti infeksi di kulit, seperti jerawat. Nah kira-kira nih pastinya banyak nih yang ingin bertanya, itu kira-kira gimana cara kerjanya nih Bu? Kan bisa mengobati jerawat, itu langsung dioles ke jerawat atau gimana? Kalau sepengetahuan saya ya, zaman dulu itu kan obat tradisional itu banyak ya. Pada saat ilmu pengetahuan belum bertumbuh, kita istilahnya masih di zaman-zamannya apa yang membawa dampak positif itu digunakan ya. Karena biasanya kalau obat tradisional kan dia turun-temurun. Nenek moyang gunakan ini, hasilnya bagus, oke, orang tua kita gunakan, hasilnya bagus, kita pun ikut kayak gitu. Tetapi di zaman kita seharusnya itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan penelitian di lab ya. Kalau zaman dulu sekedar dioles, terus kemudian langsung sembuh 1-2 hari, oke, baik, bagus. Tetapi kita nggak tahu apakah benar cuman komponen zat antibakteri itu yang bisa menyembuhkan. Mungkin ada zat komponen lain. Jadi sebenarnya harus ada penelitian lanjutan nih terkait dengan bagaimana dia benar-benar menyembuhkan. Biasanya bisa dengan, kalau orang farmasi ya, itu bisa menggunakan mencit, istilahnya kan nggak mungkin kita minta manusia langsung ada luka kita naruh, kan isu percobaan namanya ya, nggak boleh ya. Mungkin tikus atau mencit apa, intinya bisa digunakan, ada efeknya nggak sih, sembuh nggak sih kayak gitu. Terus biasanya anak farmasi akan, oh ini bagus nih, bisa diracik lagi untuk menjadi kemasan yang lebih bagus. Akhirnya sekarang ada terstandar obatnya, komposisinya ada, jadi kita tahu nih, oh iya komposisinya segini, oh berarti ini yang bisa menyembuhkan kayak gitu. Ya, jadi memang nggak menutup kemungkinan ya, mungkin suatu saat ada nih skincare yang berbahan dasar dari ekstrak bawang ini ya, setelah penelitian lebih lanjutan ya Bu ya. Nah Ibu, itu untuk barang bakunya, bahan dasarnya bawang lanang itu apakah bisa diganti dengan bahan-bahan lain gitu Bu, selain bawang? Ya sangat bisa, sangat bisa. Intinya bahan apapun yang mengandung zat antibakteri itu bisa kita gunakan untuk proses penelitian menghambat pertumbuhan bakteri manapun. Jadi bisa menggunakan bawang merah, bisa menggunakan jenis dedaunan apapun, karena sekarang ya semua tumbuhan itu bahkan mempunyai zat antibakterinya sendiri untuk menghambat jenis-jenis mikroorganisme tertentu. Jadi bagaimana untuk membuktikannya? Nah itulah pentingnya ada ilmu pengetahuan, pentingnya ada penelitian di lab, orang-orang para ilmuwan sekarang melakukan percobaan untuk melihat, oh ya ternyata suatu bahan A atau bahan B ini efektif terhadap penyembuhan suatu penyakit atau suatu luka kayak gitu. Kira-kira nih Bu, berapa lama sih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan penelitian ini? Kalau penelitian ini sendiri saya selesaikan dalam waktu 1 bulan, karena ini intens ya. Kenapa 1 bulan? Karena kalau saya pribadi waktu itu memang setiap hari sampai jam 9 malam itu di lab hanya untuk kerjaan ini, makanya bisa selesai dalam 1 bulan. Dan inti yang penting adalah bahwa pada saat kita melakukan ini ya, kita harus steril. Intinya anak mikro itu udah tahu lah, kalau ada mikro yang dengar ini dia udah tahu lah gimana sistem steril dalam lab dan tidak terjadi kontaminasi, itu perfect, penelitiannya selesai cepat biasanya. Seperti itu. Nah menarik sekali ya Bu ya, dan pemirsa bahwa memang banyak sekali ya obat-obatan yang bisa kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama nih bahan dapur yang mungkin biasa ibu-ibu di rumah menggunakannya sebagai bahan makanan, yaitu bawang nih pemirsa. Dan kita masih akan berbincang lagi nih pemirsa mengenai tadi pengabdian, dan kita sudah tadi membahas mengenai penelitian nih, udah bahas tuntas ya pemirsa. Pastinya udah pada puas semua nih pemirsa dengan jawaban-jawaban dari Ibu Rizka. Dan lanjut lagi kepada pengabdian nih Bu. Dan pastinya setiap dosen ya Bu ya itu memang melakukan pengabdian itu kira-kira dalam 1 tahun berapa kali itu Bu? Dalam setahun itu diwajibkan 2 kali ya. Jadi setiap semester setiap dosen itu diwajibkan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah tujuannya untuk apa sih harus melakukan pengabdian? Supaya dosen itu nggak duduk aja dalam satu gedung ruangan cuma sekedar ngajar ke mahasiswa. Karena yang namanya masyarakat itu bukan cuma mahasiswa, di luar mahasiswa pun itu masyarakat semua yang harus kita terapkan ilmu. Nah, dalam contoh ini disebut pengabdian masyarakat. Nah mungkin buat pemirsa nih yang bercita-cita menjadi dosen ya, pastinya udah pada terbayang nih ya
pekerjaan sebagai seorang dosen pastinya nggak cuma sebagai seorang guru yang mengajar, tapi juga mengabdikan diri kepada masyarakat. Karena pasti setiap ilmu itu nggak cuma berada di ruang kelas saja, tapi juga berada di lingkungan masyarakat. Nah pemirsa, mengenai pengabdian dari Ibu Rizka sendiri itu berjudul Edukasi Kesehatan tentang Pola Hidup Sehat dengan Cara Mencuci Tangan yang Baik dan Benar pada siswa di Sekolah Fajar Hidayah Integrated Boarding School Belang Bintang Aceh Besar. Nah panjang sekali judulnya Ibu. Ini kira-kira pengabdian ini bercerita mengenai apa ini Bu? Ya, jadi pengabdian saya ini sebenarnya masih satu linear sama bidang saya sendiri ya, mikrobiologi tentang mikroorganisme. Jadi kenapa saya mengambil edukasi kesehatan tentang cara mencuci tangan yang benar? Karena pertama gini, tangan kita adalah agen pertama kita memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Otomatis kita nggak sadar ya, ini jenis bakteri apa yang sudah hinggap di tangan kita, virus, bakteri, semua udah ada di tangan. Apalagi HP. Sekarang kan manusia nggak bisa lepas dari HP ya, mungkin 24 jam itu pegang HP, jadi banyak sekali mikroorganisme patogen yang kita nggak sadar tumbuh. Dan biasanya orang atau masyarakat sasaran yang paling penting kita edukasikan adalah siswa. Kenapa siswa? Karena siswa menurut saya ya aktivitasnya itu kan banyak ya, ada ekstrakurikuler segala macam, dan kemudian mereka juga masih muda, masih banget kita bina supaya menerapkan pola hidup yang sehat dengan cara cuci tangan, karena dalam tangan ini sendiri banyak mikroorganisme yang bisa menyebabkan food poisoning atau istilahnya keracunan makanan ya. Jadi penyakit yang didapatkan dengan mengonsumsi makanan yang tidak sehat, dalam artian ini makanan bisa terkontaminasi dari tangan kita. Itu yang menjadi alasan utama kenapa saya berpikir bahwa oh iya bagus nih kita terapkan ke sekolah supaya bisa mencuci tangan dengan baik dan benar. Karena gini ya, menurut saya walaupun dari kecil ya kita TK, SD diajarin cara mencuci tangan, pasti kita nganggap itu lalai, nganggap itu cuman hal biasa ya, alah cuci tangan doang kayak gitu. Jadi kita kembali tumbuhkan nih ke anak SMA bahwa cuci tangan itu penting loh kayak gitu. Akibatnya kalau nggak cuci tangan kayak gini loh kayak gitu. Apalagi pada saat kita mau makan, kita mau mengolah makanan, kita sementara mengolah dan selesai mengolah pun harus mencuci tangan. Bukan hanya pada saat COVID ya. Jadi jangan beranggapan COVID selesai, cuci tangan selesai. Enggak seperti itu gitu. Iya menarik sekali Bu. Pastinya ini ketika COVID ya, berbicara tentang COVID itu di mana-mana tuh pasti ada tuh stand cuci tangan ya di depan setiap rumah, di segala macam. Padahal memang nggak harus di COVID aja gitu, di setiap kehidupan pasti harus mencuci tangan. Nah pemirsa, tentunya masih dengan perbincangan yang menarik ya mengenai pengabdian, mengenai cuci tangan ya pemirsa. Dan pastinya buat pemirsa yang masih penasaran, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali untuk Anda.